Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, sir. My name is Siti Rindang Puroto Hasana, and today I would like to present my topic at, at, at it like the application of semantic and pragmatic in English language teaching. This presentation is based on the material from session uh, 510 semantic and pragmatic. In this video, I will explain one, why semantic and pragmatic are important in English teaching. Two, uh, the difference between semantic and pragmatic. mm, yeah. Uh, and three, their application in the classroom, especially in ELT. Okay. Why semantic and pragmatic matter in ELT in learning English? Students often face several challenges such as understanding word meaning, user correlate grammar, communicating, and appropriately in different situations. Many students know grammar rules, but they still misunderstanding meaning in real communication. This is uh, this is why semantic and pragmatic are very important. Semantic help student in understanding the literal meaning of word and sentence. Mm, Meanwhile, pragmatic help a student understanding meaning in context, include who is speaking to whom, in what student, for what purpose. By teaching both semantic and pragmatics, teacher helps students move beyond grammar quirky toward effective 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 communication. Yang di sini yang dimaksud adalah ada adalah ya yang dimaksud dari tiga tersebut adalah mengapa semantik dan pragmatik ini penting dalam ELT tersebut, ya, dikarenakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa sering sering sekali menghadapi beberapa tantangan begitu, seperti apa yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti memahami makna katanya dan memahami makna kata, menggunakan tata bahasa yang benar, dan juga dan juga dan juga berkomunikasi secara tepat dalam berbagai situasi tersebut gitu. Banyak siswa yang sudah mengetahui aturan tata bahasa tetapi masih sering salah memahami makna tersebut dalam berkomunikasi secara nyatanya begitu, Pak. Oleh karena itu, di semantik ini sendiri dan pragmatik ini menjadi sangat penting dalam mengajarkan bahasa Inggris begitu, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menggunakan suatu bahasa. Dan juga semantik ini membantu kita sebagai mahasiswa atau siswa memahami makna harfiah, makna yang nyata atau makna dari kata dan kalimat tersebut. Namun sementara itu, di pragmatik itu membantu siswa memahami makna berdasarkan konteks, yang dimana pragmatik itu memiliki konteks yang berbeda-beda atau yang
yang tersendiri begitu, yang meliputi siapa yang berbicara, kepada siapa kita berbicara, dalam situasi apa yang kita dalam situasi apa yang kita akan bicarakan, dan dengan tujuan apa kita berbicara begitu. Pragmatik itu mengajarkan kita seperti itu. Dengan mengajarkan kita semantik dan pragmatik secara bersamaan, guru dapat membantu siswa melampaui sekedar dan ketepatan tata bahasa tersebut menuju kemampuan berkomunikasi kita secara efektif dan sesuai dengan konteks bahasa tersebut begitu. Next, choose semantic versus pragmatic. No. Let's look at the difference between semantic and pragmatic. Semantic. Semantic is the study of literal meaning in language. It focuses on dictionary meaning of word, meaning of sentence, meaning that is independent of context, and the meaning of context, of context. For example, apa yang saya jelaskan kemarin di video sebelumnya itu, it is cool here. Semantically, it simple mean that the temperature is low. Pragmatic and pragmatic is the study of intended meaning. It focus on context, speaker, intention, implicate meaning in pragmatics, the sentence. Example, it is school here. Yeah, may actually mean please close the window. Please turn on the heat. So the meaning depends on the student's situations, not just the word. Understanding both literal and intended meaning is crucial to avoid misunderstanding in communication. Yang dimana perbedaan semantik dan pragmatik ini yang dimaksud adalah semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna harfiah dalam suatu bahasa. Semantik berfokus kepada makna kata berdasarkan kamus, makna kalimat secara struktur bahasanya, dan makna yang tidak dipengaruhi oleh konteks konteks bahasa. Yang dimana saya jelaskan tadi sebagai contohnya yaitu kalimat dari it is cool here. Secara semantik, kalimat ini hanya berarti bahwa suhu di tempat tersebut itu dingin begitu. Makna ini bersifat tetap dan sama tanpa memperhatikan siapa yang berbicara atau di mana kalimat itu diucapkan. Lalu yang pragmatiknya adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang dimaksud oleh penutur tersebut, yang berfokus kepada konteks situasinya, tujuan atau maksud berbicara, makna tersirat dalam kajian pragmatik. Begitu, yang dimana kalimat is cold here tidak hanya berarti suhu dingin, tetapi bisa memiliki maksud lain seperti permintaan agar jendelanya ditutupkah, apa yang saya jelaskan kemarin dan sekarang ini yang tadi, atau permintaan agar mematikan AC atau menyalakan AC pemanasnya bekah begitu, atau makna tersebut hanya bisa dipahami jika kita memiliki situasi dan konteks percakapan atau peka lah begitu. Dengan demikian, perbedaan utama antara semantik dan pragmatik itu terletaknya pada fokus maknanya. Semantik menekankan kepada makna literalnya, sedangkan pragmatik menekankan kepada makna konseptualnya gitu.
Okay, next, number three, application of semantic in ELT, in English language teaching. Semantic is often applied in teaching vocabulary. Some important semantic concepts are words, denotation, and connotation. Denotation is the literal meaning of a word. Connotation is the emotional or implied meaning. For example, the word home. Yes, denotation. A place where someone lives. Connotationnya, uh, connotation. Word, comfort, family. Second, polysemy. Polysemy. Polysemy means a word has multiple meanings. For example, the word hurt. Hurt of a person, hurt of a department. Teaching this concept helps students understand vocabulary more deeply and accu- accurately, yang dimana dalam pengajaran bahasa Inggris ini semantik sering diterapkan dalam pengerjaan kosakata. Semantik membantu siswa tidak hanya menghafal kata, akan tetapi juga memahami mana kata secara mendalam begitu. Beberapa konsepnya semantik yang penting dalam ELT ini antara lain yaitu yang pertama, donotasi dan konotasi. Donotasi ini adalah makna harfiah atau makna kamus dari suatu kata. Makna ini bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pengalaman begitu, atau yang berada di dalam kamus KBBA lah istilahnya gitu. Kalau konotasi adalah makna tambahan atau makna emosional, makna yang tersirat yang melekat pada suatu kata. Contohnya yaitu kata home tadi atau rumah, yang dimana denotasinya ini makna denotasinya ya ini tempat tinggal, begitu. Home itu atau rumah itu adalah tempat untuk singgah, tempat tinggal gitu. Rumah tempat untuk berteduh sehari-harinya gitu. Namun di konotasinya ini meliputi banyak arti, yaitu kehangatan, kenyamanan, dan juga kebersamaan dengan keluarga begitu. Itu adalah makna konotasinya, begitu, makna yang berada di dalam hati begitu. Siswa dapat mengetahui bahwa suatu kata bisa memahami makna emosional, bukan hanya arti literalnya saja begitu. Lanjut, next, polisemi. Polisemi adalah kondisi ketika satu kata memiliki lebih dari satu makna yang saling berkaitan. Contohnya adalah kata head. Head sebagai pemimpin atau kepala satu organisasi, sebagai head of a department, atau melalui pengajaran polisemi. Siswa belajar bahasa makna kata dapat berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Mengajarkan kita konsep semantik seperti denotasi, konotasi, dan juga polisemi membantu siswa memahami konteks kosakata secara lebih mendalam, menggunakan kata dengan lebih tepat, menghindari kesalahan makna dalam berkomunikasi. Begitu sedikit penjelasan dari denotasi dan konotasi tersebut. Next, yang terakhir yaitu application of pragmatic ELT. Pragmatic is applied in teaching language as in real life context. Some important aspect include first, speech art. Students learn how language function, such as
request, apologizing, complaining, giving advice. For example, instead of saying "give me your friend," a more valid pragmatic experience is call you lend me your pen, please. Two. Politics and cultural context. Pragmatic also teaches students that language as driven on cultural and social norms. What sound polite in one culture might sound rude in another. Draper Third-part teaching pragmatics help student communication appropriately and politically, yang dimana penerapan pragmatik dalam pengajaran bahasa Inggris atau ELT. Pragmatik diterapkan dalam pelajaran bahasa Inggris untuk membantu siswa menggunakan bahasa sesuai dengan konteks kehidupan nyata gitu. Tidak hanya berfokus kepada tata bahasa. Pragmatik menekankan bagaimana bahasa digunakan secara tepat dalam situasi sosial tertentu begitu. Beberapa aspek penting dalam penerapan pragmatik di ELT ini, apa yang saya jelaskan tadi, yaitu ada dua: tindak tutur atau speech melalui pragmatik ini, siswa belajar bahwa bahasa memiliki fungsi tertentu seperti meminta sesuatu, yang saya jelaskan tadi, yaitu request atau meminta maaf, atau apologizing, mengeluh, yaitu complaining, atau memberi saran, yaitu giving advice. Contoh kalimatnya yang tadi yaitu give me your fan. Secara tata bahasa benar, tetapi terdengar kasar begitu. Give me your fan. Secara bahasa itu benar, tapi secara pendengaran kita itu wah, kasar banget nih gitu. Dalam konteks sosial ya, ungkapan yang lebih tepat secara pragmatiknya yaitu could you lend me your pen please gitu. Kalimat ini menunjukkan kesopanan, atau dengan cara kita itu meminta tolong dengan lebih tepat dan lebih baik begitu dalam berkomunikasi sehari-hari begitu ya. Dan yang kedua tadi yaitu kesopanan dan konteks budaya. Pragmatik juga mengajarkan bahwa menggunakan bahasa sangat dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial. Apa yang saya jelaskan tadi begitu sangat kasar banget nih kedengarannya, kita meminta tolong nih, kalau bukan please-nya nggak ada gitu. Ungkapan yang terdengar sopan di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Oleh karena itu, siswa perlu memahami siapa lawan bicara mereka, hubungan sosial yang terlibat, dan juga situasi dan kondisi budaya komunikasi dengan mengajarkan pragmatik gitu. Guru membantu siswa berkomunikasi secara sopan santun dan juga efektif, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari. Ya, begitu cukup Pak mungkin dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Saya atas nama Siti Rindang mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.